Lalu hijrah yang paling akhir nanti adalah begini. Ketika ini, ya katakanlah ini katakanlah ini makanan sehat. Yang paling utama nanti Bapak sekalian, ini katakanlah ketika Anda mendapatkan satu piring yang isinya kurma, kismis, anggur, pisang, satu piring kayak begitu ya. Itu kan makanan sehat, sangat sehat insya Allah. Tapi ternyata tidak jauh lebih menarik buat Anda daripada mushaf atau lembaran-lembaran Al-Quran yang Anda baca. Apa maksudnya? Suatu hari kelak nanti satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadu, pemaaf, kasih sayang jauh lebih kita inginkan daripada satu piring yang isinya makanan sehat sekalipun. Itulah yang benar nanti. Karena zaman sekarang kita bukan kekurangan gizi, tapi udah kelebihan banyak yang tidak sehat. Yang kita kurang apa? Nutrisi buat hatinya yang kurang. Lalu hijrah yang paling akhir nanti adalah begini. Ketika ini, ya katakanlah ini katakanlah ini makanan sehat. Yang paling utama nanti Bapak sekalian, ini katakanlah ketika Anda mendapatkan satu piring yang isinya kurma, kismis, anggur, pisang, satu piring kayak begitu ya. Itu kan makanan sehat, sangat sehat insya Allah. Tapi ternyata tidak jauh lebih menarik buat Anda daripada mushaf atau lembaran-lembaran Al-Quran yang Anda baca. Apa maksudnya? Suatu hari kelak nanti satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadu, pemaaf, kasih sayang jauh lebih kita inginkan daripada satu piring yang isinya makanan sehat sekalipun. Itulah yang benar nanti. Karena zaman sekarang kita bukan kekurangan gizi, tapi udah kelebihan banyak yang tidak sehat. Yang kita kurang apa? Nutrisi buat hatinya yang kurang. Nutrisi hati yang kurang. Islam memberikan petunjuk yang sangat jelas. Kalau makan harus halal, jangan berlebihan, dan harus baik. Baik itu apa? Gak menimbulkan mudarat, baik dalam jangka panjang, jangka pendek, atau sekarang. Itu mudarat. Toib itu begitu. Ya, jangan harus sekalian sayang. Apalagi obat paling mudah untuk mengobati penyakit fisik kita dengan cara apa? Al-Quran. Anda yang baca postingan saya kemarin, itu postingan teman-teman di UIN Malang. Ya, itu ternyata diteliti. Sehingga saya itu tikus atau apa gitu ya, entah manusia atau tikus saya lupa. Yang jelas di situ dikasih 3 variabel. Jadi yang sel yang diinjeksi dengan sel kanker tadi itu dibacakan dengan 3 variabel. Variabel pertama dibacakan dengan Al-Quran, variabel yang kedua dikasih kemoterapi, yang ketiga dikasih kemoterapi dan Al-Quran. Dan ternyata selnya bisa berhenti hanya dengan bermodalkan dibacakan Al-Quran. Sel kankernya. Tapi masalahnya apa? Masalahnya nggak cukup cuma sekali. Di situ sebutkan ternyata dibacakan Al-Fatihah sampai 30 kali baru sel itu berhenti pertumbuhannya. Modal Quran doang. Apakah ada janji Allah situ? Ada. Kata Allah apa? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Dan kami jadikan Al-Quran sebagai syifa, penyembuh. Maukah jasad Anda tidak dimakan bumi? Mau. Kubur kita selamat, insya Allah kedepannya akan selamat. Pertanyaannya, siapa yang jasad tidak makan bumi? Ada 2 orang, hanya 2 jenis golongan manusia yang jasadnya tidak makan bumi. Yang pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua siapa? Penghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Quran, Al-Quran itu akan mencegah pembusukan dalam dirinya. Jadi kalau saya bilang umat Islam ini kalau mau sehat jasmaninya, rohaninya, hafalin Quran. Ya. Mulai dari mana? Gampang. Kita sekarang sebagian besar hafal Yasin, karena Yasinan. Kan gitu kan? Artinya apa? Dibaca berulang-ulang nanti hafal sendiri. Tadaburi ayatnya, lihat matahari, kita kan wasyamsi waduhaha. Lihat bintang, wan najmi iza hawa. Lihat pohon, ingat surat An-Nur. Gitu loh. Macam-macam Bapak sekalian. Dimanapun engkau melihat, kata Allah, engkau akan melihat wajah Allah di sana. Gitu Bapak sekalian ya. Maka kalau negeri ini mau menjadi negeri yang penuh berkah, ya, negeri yang diridhoi Allah, diwujudkan dengan seberapa banyak orang yang kembali kepada Allah, kembali kepada produk ciptaannya, kembali pada Allah. Maksudnya apa? Kembali pada agama, kembali pada syariat, kembali pada Al-Quran, kembali pada sholat tahajud, sholat malam, seperti itulah. Akan berkah negerinya. Mencegah gempa tadi saya katakan bukan dengan cara dipasang indikator, mencegah tsunami, nggak bisa. Itu semua di luar kendali kita. Ya. Artinya apa? Kalau semua bertakwa, lebih banyak yang bertakwa, insya Allah keburukan atau kejahatan tidak akan dicegah oleh bukan kita, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira mungkin begitu, semoga bermanfaat. Banyak pertanyaannya. Saya pikir sudah sehat semua. Ambilin. Banyak banget ya Allah, jadi buku ini. Ya bismillah, semoga Allah mudahkan ya. Putri saya terkena tumor ginjal, sudah ba'da salam, setelah dia mengucapkan salam. Terkena tumor ginjal sebelah kiri dan akhir 2019 beliau menjalani kemoterapi selama 1 tahun. Apa saja makan dan minuman untuk menjaga kondisi ginjal anak agar tetap baik? Saya kira sudah jelas tadi ya. Sudah jelas ya? Ya, intinya kalau Anda mungkin ada keluarga yang kena kanker, tumor seperti itu, coba kasih program selama 3 bulan itu namanya plant based diet. Plant based diet itu apa? Sayuran buah. Hanya itu aja. Tapi kalau bisa yang organik. Organik itu maksudnya apa? Yang tidak disemprot. Gitu loh. Jadi kayak gini kan ini organik nih. Ini pisang kampung kayak begini kan tumbuh alami nih. Organik bahasanya gitu loh. Jangan khawatir. Rambutan itu kan organik. Gitu loh. Termasuk durian. Durian itu sehat. Ya. Jadi bos sekalian, durian itu sangat sehat. Yang paling sehat dari durian apa? Bijinya. Iya. Biji durian itu mengandung asam amino. Ya. Kalau di Jawa kan beton gitu kan, cempedak, nangka gitu direbus. Itu bagus sekali buat membersihkan badan juga, ya, karena dia ada asam aminonya. Apa penyebab saraf kejepit di tulang ekor? Ngangkat, termasuk bapak-bapak nih. Jangan taruh dompet di belakang. Jangan. Ada kayak begini nih kan habis 2 jam nih. Dompet tuh di sini lama-lama tulang kan bengkok. Ya, jangan taruh dompet di belakang. Di depan juga jangan, bawa tas sendiri. Ya, seperti itu. Biasanya banyak masalah. Kalau saraf kejepit biasanya sebagian besar karena salah gerak waktu jatuh, waktu apapun, biasa begitu. Bagaimana cara menormalkan detak jantung yang terlalu lambat karena kebetulan saya punya masalah dengan listrik jantung? Mudahnya, bacakan Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua apa? Ambil air, ruqyah airnya. Kapan waktu terbaik untuk meruqyah air? Yang saya pahami sih ya malam. Waktu lagi tengah malam itu, jika sholat tahajud, ambil air, bacakan Al-Quran di situ, minta sama Allah, bukan airnya, minta sama Allah. Kasih perintah ke airnya. Ya Allah, dengan kalau bisa air zam-zam, ya bisa insya Allah. Termasuk juga manusia itu bosan sangat sensitif dengan makanan-makanan sehat atau mungkin makanan-makanan yang sifatnya makanan kolbu. Ya, tadi kan saya cerita tentang tumor aja bisa terhambat atau berhenti pertumbuhannya dengan Al-Quran. Ya, apalagi orang yang hidup kayak kita begini. Ya, minta sama Allah. Terus apalagi kalau listrik jantung, listrik gini loh, pahami baik-baik. Jadi makanan kayak begini. Ini kan dia ada itu ya, kalau saya nyebutnya living food. Makanan kayak begini, ketika dia tumbuh di tanah, ya tumbuh di tanah, kan dia dapat sinar matahari tuh, dapat sinar matahari. Kemudian di situ ada fotosintesis lah segala macam. Kapan terbaiknya dia makan supaya kita bisa mendapatkan listriknya? Kapan? Waktu dibetik, makan. Tapi kan nggak mungkin, kita nggak punya tempatnya kan. Kalau ibu-ibu kalau masak, saran saya beli masakan di pasar atau sayuran kayak di pasar, masak. Jadi nggak usah dipanaskan. Pemanasan pada makanan menghilangkan energinya dia. Jadi kalau tadi bahasanya adalah listrik jantung, semakin banyak living food yang dia makan, jantungnya akan kuat insya Allah. Living food, ini living food nih. Jadi ketupat Padang itu ada living foodnya enggak?
Nggak ada. Nggak apa-apa makan silakan, tapi Anda harus suplai lebih banyak lagi yang living foodnya. Ya seperti itu. Terlalu banyak nih ya Allah. Saya terkena pengapuran tulang, apa obatnya? Baik, pengapuran itu terjadi kenapa? Kita belajar, mudah-mudahan nggak terlalu banyak yang saya baca, cuman ibu dapat ilmu lebihnya. Pengapuran terjadi kenapa? Asam. Asam terjadi karena apa? Tadi yang saya bilang tadi, nasi asam, gula asam, tepung asam, minyak asam. Gimana mengobati penyakit kalau tubuhnya, kalau masih makan yang begituan? Ini basah semua. Gitu loh. Basah itu sifat ya. Ada asam, ada basah, gitu loh. Jadi kalau lagi asam ya sudah di stop dulu yang bikin asamnya. Lagi pengapuran jangan makan lagi begitu-begituan. Baru bisa dia berefek, ya. Terus obatnya apa? Ini bisa seledri ini, jus seledri, itu bisa juga digunakan untuk itu. Atau kalau dia nyeri ya, sekalian Anda bisa pakai ini nih, wedang ini, 3 wedang ini, kolang-kaling. Ini namanya apa? Watap. Ya, watap itu rumput laut. Ya, jadi kolang-kaling sama rumput laut dibikin wedang sama jahe. Jadi minum tuh tiap hari itu, 2-3 kali sehari. Gulanya kasih madu ya, apa manisnya pakai madu, jangan pakai gula lagi.